Yuk. Angga gimana nih tadi melihat belum nonton ya berarti? Aku udah pernah nonton di JAV. Oke, berarti gimana nih melihat perannya dan juga hasil akhirnya sangat memuaskan untuk kita para jurnalis juga sangat memuaskan. Seperti apa sih kepuasan kamu setelah menontonnya? Wah, nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata ya, karena kerja keras yang luar biasa berasa kayak terbayar dengan lunas gitu loh setelah aku pertama kali menonton film cinta pertama, kedua, dan ketiga, karena perjalanan yang panjang untuk proses film ini berjalan sampai selesai dan akhirnya bisa ditonton sama teman-teman semua nanti di 6 Januari 2022. Rasanya campur aduk banget sih, mungkin sama kayak filmnya. Kalau nanti kalian tonton, ada banyak banget rasa di filmnya, dan itu juga sama seperti yang kita rasakan juga. Ada kayak rasa cinta, rasa senang sekali, gembira, tapi ada juga sedihnya dan perasaan, ada seksinya, ada naksirnya, campur aduk, dan itu jadi sajian yang menurut aku sangat-sangat menarik sih untuk bisa ditonton. Angga gimana, tadi sempat disinggung mengenai ketakutan dance. Emang seseru apa sih untuk pendalaman karakter dance-nya sendiri? Wah, cukup absurd sih buat aku pribadi, mungkin apalagi di awal-awal proses workshop bisa dilihat jauh banget sih perkembangannya dari awal sampai yang akhirnya terlihat betul. di layar gitu. Dan juga dari profesional dancer yang ada di sini, karena ya Ibu Ira professional dancer, Putri juga dancernya jago banget, terus kayak di compare sama aku kayak kalau videonya dijadiin satu kelihatan banget bedanya jomplangnya gitu. Tapi bersyukur banget, perjalanan yang sangat menarik dan menyenangkan gitu, apalagi proses ngedance ini jadi salah satu pembelajaran yang baik sih untuk aku, jadi bisa lebih relax juga, lebih luas, dan jadi belajar banyak banget sih dari proses mengeluarkan bercerita tanpa harus bicara ya enggak ya. Latihannya berapa lama sih Angga latihannya? Berapa lama gitu ya? Panjang banget sih lumayan. 3 bulan, 4 bulan. Sempat kaku berarti awal-awalnya. Wah, parah. Malu-malu. Sempat yakin gak ya pakai? Iya kayaknya. Aduh. Salah ya ini gue casting nih awalnya. Ya, apa yang buat lu? Oh ya, justru awalnya adalah proses workshopnya itu sendiri banget gitu. Jadi ada acting coach, ada dance coachnya, dan itu mengharuskan kita untuk belajar gerakannya itu mandiri gitu, karena emang jarak jauh kan dari awal proses. Tiap hari itu harus latihan dan kirim WhatsApp video. Jadi ada progres tiap harinya juga kelihatan juga, karena emang PR-nya setiap hari pasti ada. Kayak belahan apa? Gimana? Sama Marino itu dance-nya koreonya kalau dengar sedikit brother. Iya. Nah, itu ada latihan sendiri lagi nggak sih selain yang sama yang rame-rame? Latihan juga, awalnya latihan sendirinya bingung juga sih karena kayak nggak ada partnernya, tapi alhamdulillah ini salah satu cerita menarik sih di part dance aku bareng sama Asia, karena sebenarnya kita kan emang selalu latihan tapi emang secara virtual gitu. Bahkan aku sama Putri belum pernah ketemu secara langsung sebelum kita pertama kali ketemu di Jakarta untuk pertama kali reading gitu. Jadi selama kita proses reading virtual tuh bener-bener kita cuma ketemunya emang secara virtual banget gitu. Bahkan di dunia nyata belum pernah ketemu sama sekali gitu sama Putri gitu. Jadi awalnya agak deg-degan, kira-kira kalau biasanya kan kadang-kadang di sosmed bisa nyambung banget tapi belum tentu nyambung di dunia nyata gitu, dan itu yang aku takutin gitu, dan itu jadi ketakutan aku. Tapi untungnya pas pertama kali ketemu sama Putri itu benar-benar langsung dihadapkan dengan dance bareng berdua itu, jadi bisa dibayangin kayak deg-degannya, terus benar-benar belum kenal personal, belum pernah kenal langsung, terus tiba-tiba disuruh gendong-gendongan, terus disuruh mesra-mesraan sambil ngedance tuh cukup pressure. Tapi ternyata itu justru membuat aku jadi entah kenapa bondingnya jadi lebih baik dan lebih cepat juga sama Putri, dan itu
proses yang menarik. Prosesnya berapa lama Nari sama Putri ketemu langsung? Ketemu langsungnya sebulan lebih. Ya. Setiap hari berulang-ulang nggak berulang? sih Angga untuk adegan yang Bagaimana? dance sambil Direct. intim gitu? Itu adegan yang paling susah. Jadi pertama kali syuting itu kita 5 hari khusus untuk adegan dansa aja, dan adegan yang Angga sama Putri itu tuh bener-bener itu semalaman khusus gitu. Dari kita pakai lagu, terus ada 2 kamera, terus mereka harus ngerasain passionnya, nafsunya tuh di situ tuh dikeluarin semua, dan 10 kali take lebih, bayangin aja tuh sebenarnya itu adegan tuh sebenarnya narinya masih panjang, dipotong gitu sekitar sejaman lebih, 2 jam lebih lah mereka harus nari berdua dan intens sepanjang itu. Sesulit itu enggak nari sama Putri Marino? Harus sebulan. Tapi nggak ada basic dance sama sekali. Kalau basic dance nggak ada, bener-bener ini pertama kali aku ngedance, bahkan di kehidupan nyata nggak pernah ngedance sama sekali. Ya, itu sebulan apa yang kamu rasain kan saat gendong-gendongan, ada nervousnya juga, ada nggak enaknya juga sama Putri, atau gimana selama sebulan intens kan? Apalagi istri orang. Udah izin sih kebetulan sama Kak Ciko Jericho ya sebelumnya. Iya, nggak tahu gimana ya. Cuman justru karena ini Angga dan Putri, makanya berani punya adegan yang seintim itu gitu. Kan intimnya dalam film ini kan bukan cuma sekedar ciuman atau gimana, tapi benar-benar intimasi yang ini 2 orang menyatu, walaupun sebenarnya boleh nggak ya gitu. Nah, Angga sama Putrinya ada 2 aktor yang amat sangat baik. Mereka tuh paham boundaries, paham konsen, boleh saling minta izin tuh bener-bener berasa gitu. Jadi semuanya selalu dibicarakan di awal ketika sebelum adegan syutingnya gitu. Jadi biar sama-sama nyaman juga gitu. Karena kan yang paling penting juga dalam berakting kan kenyamanan antar partner juga gitu. Tapi Jadi, dari itu sih menurut aku. Saling respect, saling percaya. Iya, Dan itu komunikasi. juga dilihat kalau saya ketika misalnya Mbak Ira sama Om Slamet ada adegan yang mesra juga tuh juga saling izin juga gitu. Oke, ini kan bisa dibilang tidak hanya Angga dan juga Putri yang melakukan adegan intim dan mesra, tapi juga Mbak Ira dan Mas Slamet. Itu seperti apa mungkin ceritanya, boleh di-share juga? Iya, itu emang salah satu keistimewaannya dari cinta pertama, kedua, ketiga gitu. Kalau biasanya mungkin kita lebih dibawa ke apa ya, anak muda yang jatuh cinta, generasi muda yang jatuh cinta. Ternyata cinta itu bukan hanya milik generasi muda gitu, tapi bahkan yang udah setengah baya pun masih boleh merasakan cinta. Dan ya ini satu kesempatan yang sangat langka. Walaupun jalaninnya juga deg-degan gitu ya, tapi ya itu tadi gitu, sama gitu kayak aku sama Mas Slamet juga, kita bener-bener saling trust, saling percaya, kemudian kita juga saling menghargai. Jadi ketika melakukan adegan itu ya itu mengalir aja gitu, udah dari cerita yang dikasih sama Gina itu udah keluar begitu aja gitu. Jadi nggak ada rasa canggung atau apa banyak mikir gimana tuh udah hilang semua. Dari Angga dan juga Mbak Ira pas pertama kali ditawarin oleh Mbak Gina dan melihat scene-nya seperti itu, sempat ada protes nggak, atau mungkin Mbak Gina kayaknya nggak gini deh, atau gimana, atau mengalir aja ikutin? Sebenarnya memang begitu sih gitu. Maksudnya memang begitu, bahkan mungkin lebih. Jadi justru di film ini menurut aku cinta itu disampaikan dengan sangat manis ya, cenderung sweet gitu. Ya, kalau untuk aku juga sebenarnya banyak banget hal-hal yang pertama kali aku lakuin di film ini gitu saat proses syuting di tahun 2020 gitu. Jadi ada banyak obrolan-obrolan yang dibicarakan dan sharing-sharing yang luar biasa gitu, karena pengalaman yang pastinya tidak bisa dilupakan gitu. Jadi salah satu pengalaman yang baik gitu. Banyak hal baru yang bisa ditemuin di film. Bagaimana responnya? Oke. Dan tapi seneng sih, tapi bener-bener ada, jadi kan kayak Angga gitu, dia harus memerankan usia 3 tahun lebih tua, terus kemudian memang dengan sengaja dipasangkan sama Putri Marino yang bertahun-tahun lebih tua. Jadi kalau di industri kita kadang-kadang biasa banget kan cowok lebih tua, ceweknya lebih muda, dan nggak pernah ada orang yang komen gitu. Dan itu ngerasa nggak fair sih sebagai seorang perempuan gitu. Kenapa kalau perempuan lebih tua jadi masalah dalam main film gitu, bahkan ketika acting gitu? Atau kenapa sih kalau misalnya aktor atau cerita-cerita yang udah setengah baya, yang di atas umur 30-an tuh jadi dianggap nggak relevan gitu. Nah, film ini tuh berusaha menggabungkan bahwa kita semua tuh setara kalau soal cinta gitu, dan justru kita harus merayakan itu gitu. Jadi ketika ada intimacy, ada keintiman di antara karakter-karakter yang masih muda, ya juga harus ada keintiman sama
karakter yang lebih senior gitu, dan semua tuh dibicarakan dengan santai, menyenangkan, bahwa keintiman itu tuh justru harus kita rayakan karena pandemi ini tuh memisahkan kita semua. Mari kita satukan kembali. Di Jakarta pas proses reading pertama, workshop pertama kali langsung ketemu, untungnya nggak ada kecanggungan itu sih, karena menurut aku Putri adalah salah satu partner yang luar biasa dan emang sangat berdedikasi juga terhadap peran dan karakternya, dan itu membuat aku jadi semakin termotivasi untuk bisa lebih baik. Tapi kalau untuk pasangan Angga sendiri ada masalah? Satu pertanyaan lagi ya. Nggak ada sih, aman. Nah, Dia juga kerja. resolusi di tahun depan seperti apa nih? Udah Terus akhir ada tahun ini. ada pencapaian apa sih yang belum? Yang menurut aku yang paling penting kesehatan sih, bukan cuma untuk diri aku sendiri, juga untuk keluarga, orang terdekat, dan kita semua gitu. Karena menurut aku 2022 ini adalah salah satu momen penuh harapan sih untuk kita bisa memulai kembali apa yang mungkin tertinggal atau tertunda selama 2020 dan 2021 kemarin gitu. Jadi menurut aku pasti orang punya banyak banget sih harapan baru di tahun depan, dan semoga harapan-harapan itu juga bisa mulai bisa dicicil dari hal-hal kecil gitu. Untuk aku pribadi, kesehatan sih yang paling utama. Apa yang belum lu tertunda? capai? Yang belum lu tertunda, capai yang apa? tertunda dari Yang belum lu capai apa enggak selama ini? 2021 apa? Selama ini yang belum lu capai apa? Penyesalan. yang tertunda mungkin dari Angga sendiri. Penyesalan mungkin karena pandemi jadi jarang ketemu keluarga gitu, kesempatan untuk bisa bertemu dan bisa apa ya, lebih dekat tanpa sekat itu kan masih agak sulit gitu, apalagi sama mungkin teman-teman dan lingkungan sekitar gitu. Jadi semoga aja di tahun depan pandemi bisa cepat teratasi, dan semoga kita bisa kumpul lagi kembali seperti sedia kala, bisa berkomunikasi tanpa harus takut akan apa. Enggak, pencapaian yang belum lu capai. Terima kasih teman-teman.